Yo guys, di tahun 2026 ini teman-teman pasti udah nggak asing sama kenaikan harga smartphone gara-gara RAM sama SSD yang harganya tuh lagi naik-naiknya. Jujur, efeknya ini kemana-mana, bahkan kayaknya semua brand pun juga mengalami masalah yang sama. Termasuk smartphone yang lagi pengen gua bahas sekarang, yaitu Tecno Camon 50 Pro 5G yang harganya dibanderol mulai dari 5 jutaan. Yes, mungkin teman-teman banyak yang bertanya kenapa harga dari Tecno Camon 50 Pro 5G ini tuh bisa nyentuh sampai 5 jutaan. Karena ya gue juga tahu sih, tahun lalu Tecno tuh sempat meluncurin Tecno Camon 40 Pro 5G dengan harga yang masih di kepala 3 jutaan guys. Tapi bawa kemampuan kamera yang bener-bener yahut banget. Cuman ya karena problemnya ini tuh udah dialamin sama semua brand, jadinya kita harus sedikit mengubah perspektif kita tentang harga smartphone dan juga value-nya di tahun 2026 ini. Dan kebetulan di video kali ini gue pengen ngebahas juga nih, kira-kira gimana rasanya pakai Tecno Camon 50 Pro 5G ini setelah 1 bulan. Jadinya ya pastiin buat teman-teman yang penasaran sama smartphone ini bisa nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan gak pakai lama lagi, ini adalah pembahasan kita tentang Tecno Camon 50 Pro 5G. Dan langsung aja, check this out. Alright, first of all, mungkin kita bakal start dulu ngebahas Tecno Camon 50 Pro 5G ini dari aspek desainnya nih. Yang menurut gua, cara looknya ini kelihatan lebih simple, lebih elegan, dan juga lebih dewasa. Yes, gue bisa bilang begini karena jujur aja, gue pribadi kurang gitu suka sama desain dari Tecno Camon 40 Pro yang secara looks-nya ini tuh kelihatan agak-agak rame. Dan jujur gue mengapresiasi langkah Tecno nih yang menghilangkan border frame dekat frame kameranya menjadi desain dual tone yang bikin Tecno Camon 50 Pro ini jadi kelihatan premium banget. Feel di tangannya, jujur aja, desain 3D curve-nya ini tuh bikin gua nggak expect kalau baterainya ini tuh ada di 6500 mAh. Karena dari segi feel di tangannya, Tecno Camon 50 Pro 5G ini tuh berasa pas banget di tangan guys. Bobotnya berasa ringan, ditambah lagi feel di tangannya pun juga menurut gua sangat-sangat ergonomis. Apalagi di dalam paket pembeliannya, Tecno juga nyediain hard case yang secara desainnya ini jujur gua suka banget. Dan jujur gue suka banget sama casingnya sih, looks-nya iconic, ditambah lagi desainnya juga senada sama desain smartphone-nya ini. Yang gak gue suka mungkin di tempered glass-nya, ini adalah tempered glass bawaan yang kalau teman-teman lihat mungkin ini tuh udah langsung kelihatan, ini mantul-mantul banget. Ditambah lagi karena desain layarnya curve, tempered glass-nya pun juga hadir dengan desain curve guys, yang lemnya tuh cuman ada di sisi pinggir dari tempered glass-nya ini. Efeknya, di sini karena tempered glass-nya nggak menempel sempurna, jadinya layarnya kadang-kadang tuh ada mengalami delay atau bahkan mistouch gitu. Dan jujur, gue tuh lebih menyarankan teman-teman untuk nggak usah pakai tempered glass ini guys. Karena jujur aja, ini adalah tempered glass terburuk yang pernah gue pakai. Makanya mungkin sedikit masukan buat Tecno atau buat Transsion Group untuk kasih anti gores yang plastik aja kayak brand-brand lain. Karena jujur aja buat orang awam yang baru beli HP ini dan langsung masangin tempered glass-nya itu bisa jadi impresi yang buruk nih. Padahal layar dari Tecno Camon 50 Pro 5G ini tuh sebenarnya udah cakep banget. Nah, setelah dilepas tempered glass-nya, teman-teman baru bisa rasain experience layarnya yang berasa sleek dan juga nyaman banget. Karena secara speknya pun layarnya ini juga udah mantep banget guys. Pakai layar Curve AMOLED 6,78 inci dengan resolusi 1.5K 144Hz. Di sini, menurut gue secara kualitas layarnya, Tecno Camon 50 Pro 5G ini tuh jadi salah satu yang terbaik sih guys. Kalau kita ngomongin soal smartphone dengan range harga 5 jutaan. Dari segi tampilannya, teman-teman nggak usah khawatir karena layarnya tuh kelihatan bright, vivid, dan juga tajam. Begitu juga soal haptic feedback-nya. Di sini menurut gue masih terasa cukup empuk meskipun memang nggak di level haptic feedback smartphone flagship. Terus buat teman-teman yang suka dengerin musik, gue juga suka banget sama kualitas audio yang dikasih sama stereo speakernya Tecno Camon 50 Pro 5G ini. Dan argumen ini juga diperkuat sama Tecno nih guys, karena mereka udah support Dolby Atmos yang bikin kualitas audionya tuh jadi imersif banget. Makanya mungkin buat teman-teman yang suka dengerin musik atau suka nonton lewat smartphone, gue yakin teman-teman pasti bakal suka pakai Tecno Camon 50 Pro 5G ini. Dan mungkin setelah ini gue pengen ajak teman-teman buat pasang earphone dan dengerin sendiri nih sampel audio dari Tecno Camon 50 Pro 5G. We don't stop worrying about
Nah, terus lanjut ke aspek berikutnya, yaitu ngomongin soal performa nih. Kira-kira gimana Tecno Camon 50 Pro 5G ini? Well, kalau kita ngomongin soal dapur pacunya, di sini Tecno Camon 50 Pro 5G dibekali sama chipset Dimensity 7400 Ultimate dengan RAM mulai dari 8GB dengan storage 256GB. Yang mana meskipun secara performanya ini bukan yang paling kenceng di kelasnya, tapi menurut gua untuk pemakaian sehari-hari sih ini udah nyaman banget. Terus cara softwarenya pun juga udah pakai yang terbaru yaitu iOS 16 dengan basis Android 16 yang bakal dapat update 4 tahun dan juga 6 tahun untuk security patch. Dan jujur experience pakai iOS ini berasa beda banget guys ketimbang sama UI yang udah pernah gue coba sebelumnya. Even contohnya waktu teman-teman aktivasi Tecno Camon 50 Pro 5G ini untuk pertama kalinya, di sini tuh teman-teman bakal disambut sama Ella yang merupakan asisten dari si Tecno ini. Dan jujur, meskipun buat sebagian orang ini tuh nggak terlalu penting, tapi buat gua ini tuh ngasih experience yang berasa somehow lebih fun aja gitu. Terus dipakai navigasi juga so far aman-aman aja dan nggak ada kendala sama sekali. Begitu juga dari segi fitur AI-nya nih guys. Di iOS 16 ini, Tecno Camon 50 Pro 5G tuh bawa Tecno AI yang ada banyak banget. Di sini dari segi fisiknya aja udah ada satu dedicated button yang kalau seandainya kita press dia tuh bakal aktifin Ella Voice Assistant. Dan di Ella Voice Assistant ini teman-teman juga bisa pilih sumber search engine AI yang pengen teman-teman pakai nih. Kayak ada DeepSeek, ChatGPT, Gemini, bahkan Meta AI dan juga Grok juga bisa teman-teman pakai di Tecno AI ini. Terus fitur AI-nya juga masih banyak banget, kayak contohnya buat ngedit-ngedit foto. Di sini ada AI Studio yang dalamnya tuh ada banyak tools buat menunjang teman-teman dalam ngedit foto. Bahkan dengan adanya fitur AI Art Gallery, teman-teman juga bisa loh ngubah foto kalian yang kayak begini jadi karya-karya menarik yang jujur aja ini tuh menurut gua berasa fun banget. Well, jujur aja di sektor AI ini gue cukup impress sama langkah yang dilakuin sama Tecno. Meskipun ya kalau kita ngomongin dari segi bugnya di sini masih ada guys. Kayak contohnya waktu gua buka kamera dan pengen ganti-ganti lensa, di sini tuh gua ngerasain adanya delay waktu kita ngelakuin perpindahan antar lensa terutama di ultrawide ke kamera utama. Tapi gua harap sih untuk masalah ini bisa di-fix sama Tecno via software update. Dan lanjut ngomongin soal performa gamingnya, gua rasa teman-teman juga nggak usah khawatir lah. Karena performa gaming dari Tecno Camon 50 Pro ini menurut gua tuh udah aman banget. Kayak contohnya di sini main Mobile Legends, settingannya tuh bisa kebuka sampai ultra 120 fps dan gameplaynya tuh berasa nyaman banget dan juga stabil sepanjang permainan. Bahkan kalau seandainya performanya pengen di-push lagi buat main Genshin Impact, menurut gue performanya ini juga masih lumayan ngangkat loh guys. Di grafik medium 60 fps, ini tuh bisa dapet rata-rata di angka 40 sampai 45 fps. Well, memang di sini kalau untuk kebutuhan gaming, Tecno Camon 50 Pro ini tuh bukan yang paling kenceng. Tapi kalau saya teman-teman adalah user casual yang nyari smartphone all-rounder, terutama yang kameranya bagus, Tecno Camon 50 Pro 5G ini tuh bisa banget buat teman-teman andelin nih guys. Nah, gue bisa bilang begini juga karena untuk baterainya Tecno Camon 50 Pro 5G juga pakai baterai yang gede banget yaitu 6500 mAh. Dimana dengan bodinya yang setipis ini, di sini Tecno Camon 50 Pro 5G tuh masih bisa banget loh guys dipakai satu harian lebih dengan SOT yang cakep juga yaitu di angka 8 sampai 9 jam. Cuman ya memang kalau seandainya ada satu kekurangan dari Tecno Camon 50 Pro 5G, di harga 5 jutaan dia tuh cuma dibekali sama charger 45 watt aja. Yang mana untuk ngecas Tecno Camon 50 Pro 5G ini dari 0 sampai 100%, teman-teman tuh masih butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit guys untuk ngecas smartphone ini dari 0 sampai penuh. Tapi ya poin plusnya waktu ngecas smartphone ini jujur aja secara suhunya ini tuh menurut gue berasa adem banget dan nggak panas sama sekali. Tapi sisi positifnya dengan panasnya yang rendah ini harusnya sih kesehatan baterainya bisa lebih terjaga ya guys. Terutama kalau saya teman-teman pengen pakai untuk kebutuhan jangka panjang. Nah, terus lanjut ke aspek berikutnya yang jadi jagoan dari Tecno Camon 50 Pro yaitu ngomongin soal kameranya. Di sektor ini, lagi-lagi Tecno tuh jadi kandidat kuat guys untuk smartphone dengan kamera terbaik di harga 5 sampai even 8 jutaan. Yes, jadi di sini dengan harganya yang 5 jutaan, Tecno tuh masih ngebekalin smartphone ini dengan 3 buah kamera yang semuanya tuh bukan kamera gimmick.
Yang mana untuk kameranya sendiri, di sini kamera utamanya itu dibekali sama 50 megapiksel Sony LYT700C nih guys. Dengan kamera telefoto 50 megapiksel juga dengan kemampuan AI 100 kali super zoom. Terus untuk kamera ultrawide-nya, di sini Tecno Camon 50 Pro 5G pakai kamera ultrawide 8 megapiksel dan juga punya kamera depan dengan resolusi 32 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya sendiri, jujur aja gue tuh impress banget guys sama hasil-hasil foto yang ditawarkan sama Tecno Camon 50 Pro 5G ini. Yes, meskipun memang untuk kamera ultrawide-nya kita singkirin dulu karena hasilnya uncomparable sama kamera utamanya yang tajam banget. Tapi jujur aja gue sangat salut loh guys, kamera utama dari Tecno Camon 50 Pro 5G ini tuh bener-bener tajam, punya HDR yang luas dan juga punya warna yang enak banget buat teman-teman posting di sosial media. Nah, di sini yang gue suka warnanya tuh nggak pucet tapi juga nggak yang dibus banget. Begitu juga dari segi kontras, highlight dan juga exposure-nya nih guys. Semuanya tuh tertata dengan rapi, even bisa di-compare juga head to head sama smartphone yang harganya lebih mahal. Jujur aja, kalau seandainya watermark-nya dihilangin dan orang bilang kalau ini tuh difoto pakai smartphone dengan harga 10 jutaan, gue bakal percaya-percaya aja karena hasil foto itu emang sebagus itu. Begitu juga soal kemampuan zoomingnya nih guys. Meskipun kamera telefotonya cuma 3 kali optical zoom, tapi gue zoom sampai 30 kali, hasil fotonya menurut gue masih cukup jelas berkat AI super zoom-nya. Dipakai untuk foto orang pun gue juga suka banget karena skin tone-nya menurut gue kelihatan cukup natural dan juga minim jejak over sharpening. Jadi juga kalau seandainya foto orangnya ini tuh udah dalam kondisi yang masuk ke low light guys. Teman-teman bisa lihat di sini dari segi fotonya masih terdefinisi dengan jelas dan juga mode portraitnya juga masih motong foreground dan juga background dengan sangat rapi. Jujur untuk foto low light mau teman-teman pakai untuk foto orang atau even foto landscape terlepas dari kamera ultrawide-nya, ini tuh hasil fotonya udah cakep banget. Dan mungkin kalau ada yang bisa di-improve, palingan cuma di kamera depannya aja nih guys. Yang menurut gua secara detailnya cenderung agak sedikit soft. Nah, terus gak cuman dari sektor fotografinya aja yang udah cakep banget, tapi ternyata di sektor videografinya pun Tecno Camon 50 Pro 5G ini juga bisa banget teman-teman pakai untuk kebutuhan vlogging. Soalnya di sini either di kamera belakang ataupun di kamera depan Tecno Camon 50 Pro 5G itu bisa nge-record sampai 4K 30 fps nih guys dengan perekaman yang stabil dan juga menurut gua ini tuh tajam banget. Ya, meskipun memang kamera ultrawide-nya cuma mentok di 2K 30 fps, tapi untungnya secara stabilisasinya ini tuh udah bagus banget. Dan untuk perekaman kamera depannya sendiri, di sini gue juga udah sempet tes ya. Dan teman-teman bisa aja langsung simak hasil videonya di cuplikan berikut ini. Oke, jadi kalau kita ngomongin soal perekaman kamera depan dari Tecno Camon 50 Pro 5G, dia tuh bisa nge-record sampai 4K 30 fps ya guys. Dan secara hasilnya, overall sih gue cukup puas sih. Soalnya dari previewnya ini udah kelihatan stabil banget. Dan dari segi viewing angle-nya pun juga ini gue mentokin tangan gue dan masih bisa kelihatan jelas di belakang sini. Jadi ya kurang lebih kayak begini untuk hasil perekaman videonya. Di sekitar gue ada banyak suara kendaraan, kira-kira suara gue masih kedengeran jelas apa enggak nih? Coba, teman-teman bisa nilai sendiri ya, kira-kira overall gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, terus lanjut ke aspek yang terakhir yaitu ngomongin soal harga dan juga kesimpulan dari Tecno Camon 50 Pro 5G ini. Untuk harga sendiri, kemarin waktu awal launching, Tecno tuh ngebandrol Camon 50 Pro 5G dengan harga mulai dari 5.499.000 nih guys. Tapi kalau seandainya teman-teman cek di marketplace online sekarang, udah banyak seller-seller yang menjual smartphone ini dengan harga 5 jutaan kecil guys. Bahkan kalau seandainya ada voucher tambahan, harganya tuh bisa ditekan jadi 4 jutaan gede. Well, jujur aja menurut gua ngeliat harganya yang sekarang udah lebih murah, menurut gua Tecno Camon 50 Pro 5G ini tetap masih worth it banget buat teman-teman pertimbangin. Terutama mungkin buat teman-teman yang nyari smartphone dengan kemampuan kamera yang di atas rata-rata ya. Menurut gua Tecno Camon 50 Pro 5G ini tuh bakal worth it banget buat teman-teman pertimbangin. Aspek-aspek lainnya pun juga cakep banget, kayak contohnya dari segi desainnya, layar, audio, sama baterainya. Gue tuh puas banget sepanjang paket Tecno Camon 50 Pro 5G ini. Meskipun ya kalau teman-teman nyarinya yang performance oriented, mungkin bisa lirik saudaranya juga guys, yaitu Tecno Pova 7 Ultra yang punya performa kenceng dan udah pernah kita bahas juga.
Terus sebagai tambahan juga untuk kemampuan IP rating, teman-teman juga tenang aja karena smartphone ini udah punya IP rating paling tinggi yaitu IP69K. Jadinya ya menurut gue sih kalau kita ngomongin soal smartphone all-rounder di harga 5 jutaan, Tecno Camon 50 Pro 5G bisa banget sih. Jadi rekomendasi gue buat teman-teman beli di tahun 2026. Nah, untuk link pembelian sendiri, teman-teman mungkin bisa langsung aja cek link yang udah gue taruh di sini atau tag produk yang udah gue taruh. Itu harga-harganya yang termurah udah gue taruh semua di bawah sini. Dan palingan segitu dulu aja nih untuk pembahasan kita tentang Tecno Camon 50 Pro 5G ini. Seperti biasa, kalau seandainya teman-teman suka sama video ini, bisa bantu gue klik tombol like, subscribe, sama share video ini ke teman-teman kalian. Dan seperti biasa, gue Bang Jo pamit. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.